Based on the emotional concerning one's attitudes, values, and appreciation for motivation in learning. Domain afektif merupakan tingkat pembelajaran di mana respon emosional tentang sikap, nilai, dan penghargaan seseorang terhadap motivasi belajar. According to Kangolosi, there are two learning levels in affective domain. It is appreciation and willingness to try. Menurut Kangolosi, ada dua tingkat pembelajaran dalam domain afektif, yaitu apresiasi dan kemauan untuk mencoba. So we start from appreciation. Students achieve an objective at the appreciation learning level by believing the mathematical content specified in the objective has value. Appreciation can be intended as understanding, enjoyment, and worth. Level yang pertama yaitu apresiasi. Siswa dapat mencapai level ini dengan meyakini bahwa konten matematika yang ditentukan dalam tujuan memiliki nilai. Apresiasi dapat dimaknai sebagai pemahaman, kesenangan, dan pemanfaatan. Dengan kata lain, siswa mencapai level ini dengan menghargai, berusaha memahami, merasa senang, dan mempunyai kemauan untuk menerapkan materi yang diberikan. The examples are: student try to understand the material about statistics. Second, student enjoy during the learning process. And the last, student believe that this material has benefit. Contohnya yaitu, siswa mencoba untuk memahami materi mengenai statistika. Yang kedua, siswa merasa enjoy selama pembelajaran. Ketiga, siswa mempercayai bahwa materi ini mempunyai manfaat. Next is willingness. Willingness to try. Students achieve an objective at the willingness to try learning level by choosing to attempt a mathematical task specified by the objective. Level yang kedua yaitu kemauan untuk mencoba. Siswa mencapai level ini dengan siswa memilih untuk mencoba mengerjakan tugas yang telah diberikan. The examples are: student try to solve the contextual problem about mean, median, and mode. Second, student try to do the given task about statistics by their own. Contoh-contohnya yaitu siswa mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual mengenai rata-rata, median, dan modus. Yang kedua, siswa mencoba untuk mengerjakan sendiri tugas yang telah diberikan mengenai statistika. Okay, that's all from me. Sorry for any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Tadi siapa tadi dulu pernah siapa barusan tadi? Namira. Namira, Miss. Dinda Lutain ya, Namira. Oke. Iya, Miss. Dinda Lutain. Okay. I want someone to repeat again about the Namira explanations and give some example too. Yeah. Untuk what I want to call someone in behind the tune of video something. Dian Kurniati A. Ada. Ya, Miss. Repeat again. The various of affective in Kangelosi taxonomy. That's
Namira explained by video previous. Coba diulang lagi. Ulang lagi maksud Ibu dengan apa yang variasi dari apa tadi afektif dari taksonomi Kangelosi yang sudah dijelaskan Namira melalui video barusan. Dian. Miss, tunggu sebentar, Miss. Jasmine. Dian ya. Okay, next one. I wanna Olivia Wahyu. Are you here with me? Olivia Wahyu. Kalau gitu Ibu, I don't believe berarti ya in this class to close or turn off the videos. I think all of you, all of you turn on the videos because when I call one by one, there is no student in there. Okay, Namira ini Mutiara Hayu, please turn on your videos. Aisyah Nabila, Yanti Wardani Utapea, Nur Aini, Dian Kurniati, Aulia Putri. Coba ditonton semua videonya. Pas dipanggil kok diem, itu pada ngapain di belakang itu? In the backs of the videos. Oke, tadi Ibu manggil siapa? Udah lupa lagi. Nur Aini lah, belum turn on video tuh. Nur Aini. Coba jelaskan lagi. The level of still unmute tuh. Ini still unmute. Iya, Miss. Pada ranah afektif Kangelosi itu ada 2 level. Yang pertama appreciation level, and the second is willingness to action level. Nah, yang pada appreciation level ini, student achieve an objective at the appreciation learning level by believing the mathematical content. Jadi contohnya itu seperti students believe the formula of circle is the formula of area of circle is V times radius square. And the second is willingness to action level. Willingness to action level, a student achieve an objective at the willingness to try learning level by choosing to attempt a mathematical task. Jadi pada level willingness to action level ini, student use the concept of formula, for example, the formula of volume of cuboid to calculate the volume of an aquarium. Jadi siswa menggunakan rumus dari volume sebuah balok untuk menghitung volume sebuah akuarium. Sekian, Miss. Okay, thank you, Nur Aini. Appreciation is about the belief of student. Now I wanna you open your laptop. In front of you are have laptop in front of you. Yeah, Miss. Laptop, okay. Please searching about the papers, the topics of paper about student belief in mathematics. Student belief in mathematics ya, kan ini afektif ya. Afektif itu berarti boleh nanti
penelitiannya itu menggunakan angket, boleh menggunakan, karena kan nanti instrumennya tuh minggu depan, tapi nggak apa-apa, di searching aja mulai dari sekarang. Student belief about mathematics aja. Oke. Udah ada yang ketemu? Ibu mau minta bacakan abstraknya aja. Abstrak itu kan ada memuat background, method of research, instrument of the research, content atau isi gitu ya, and the conclusion of the research ya, the title of the research. Okay, who wants to show the paper? Just about the abstract of the paper. Ketemu nggak kalau belief aja tuh diketik di situ? Di Ada tambahannya nih. apa Ketemu, tuh? Miss. About mathematics. About belief about mathematics. Oke. Ketemu belief about mathematics, ketemu papernya banyak. Ketemu, Miss. Oke, ketemu Bifani ya. Bifani, apa judulnya? What is the title that you find? That you found? Students' belief about mathematics, Miss. Oh, that's just it. Okay, please share screen the paper and show to your friends. We want to know about the abstract of the paper. Boleh 3 atau 4, yang lainnya juga boleh di-download dulu ya, nanti di share screen. Kenapa Bifani? Ini ada trouble? Have you got trouble? Iya, Miss. Maaf, Miss. Belum. Bisa ke download. Oke, siapa yang udah ngedownload? Terdownload. Ada yang sudah ke download? Sudah nih. Agil udah ke download. Oke. Sudah. So, what is the title, Agil? Improving student attitude and belief about mathematics. Oke, improving about the student apa sebelum belief itu? Attitude nih. Oh, attitude and belief. That's both of them are the affective level. Ya, affective itu ya, di appreciation to attitude and belief. Oke. Please clear screen. Oh, oke. Attitude itu apa tuh? Sikap kan ya? Kalau belief itu keyakinan terhadap matematik. Oke. Oke. Please read the abstract, Agil. Oke. Ini kayaknya nggak pakai abstrak, tapi kan pengantar mungkin. Langsung diberikan gitu. Improving. Oh, ini coba lihat Ibu ke atasnya. Scroll up. Oh, ini mah literatur summary of research best practice and strategies. Berarti ini tuh bukan paper ya, tapi literatur kayak apa itu ya? Nggak apa-apa, coba ke bawah dulu, Agil. Conclusions aja berarti. Ada nggak conclusions? Atau itu hanya ini kayaknya ada nih di paragraf yang ini. apanya tuh? Best indicator mention the negative attitude and belief ultimately higher equitable access and success in STEM development and growth. This research identified evidence-based practice and interviews for math attitude
grow mindset, sense of belonging, math empathy, and self-efficacy. The purpose of this literature summary is to provide educators with an overview of research, this topic, and some practice that support them. Oke. Ini maksudnya itu ya, in support of STEM itu sih apa tuh sistem suatu model yang ini ya, model STEM. Iya. Itu lagi gencar-gencarnya tuh penelitian STEM. Early math initiative and based on educator concern that a student negative math attitude and belief ultimately hinder equitable access and success in STEM. Berarti dia ada skema STEM tuh. Coba kalian pelajari, nanti ada menggunakan IT juga proses pembelajarannya, menggunakan strategi juga. Jadi dalam proses pembelajaran itu, edukator itu melihat attitude dan belief negatif dari student gitu ya. Yang dilihat itu tentang apa nih? Tentang growth mindset. Berarti mindset siswanya, pertumbuhan mindset siswanya tentang matematik gitu ya. Kemudian sense of belonging, apa tuh? Kepemilikan sense gitu ya. Kemudian math anxiety, kecemasan matematiknya dilihat. Terus self efficacy yang kemarin di Marzano taxonomy yang kemarin kita udah bahas juga ya. Apa kemarin self efficacy? Siapa yang masih ingat? What is that self-efficacy? Keyakinan terhadap kemampuan diri. Keyakinan terhadap kemampuan diri bisa dari macam-macam ya. Bisa dari keberhasilan masa lalu, itu kan kemarin itu bisa dari kegagalan masa lalu gitu ya, keyakinan terhadap ininya gitu kan. Terus some practice support them. Nah itu di dalam proses pembelajaran itu dilihat belief of student and math belief gitu ya. Oke, thank you Agil for this screen. Oke, boleh di close screen. Who wants ya? Who else? Yang paper, coba yang paper. Anda, Miss. And what is the title of tadi Agil ya? Bentar. Agil Handa. Ibu punya kelemahan dalam mencari nama orang, mengingat dan sebagainya. Oh ini 15. Oke. Please Nanda, what is the title? Nanda. Why high school students feel mathematics difficult? An exploration of effective beliefs. Okay. Inspirations in affective belief. Okay, please share screen. Udah kelihatan, Miss? On process. Oke, udah. Bacain dulu tuh makna dari judulnya. Okay, Miss. Why high school students feel mathematics difficult? An exploration of effective beliefs. Kenapa siswa SMA merasa matematika itu sulit? Sebuah eksplorasi dari kepercayaan afektif. Nah, gitu-gitu tuh. Seperti apa namanya? Judul dari sebuah paper itu biasanya kayak gitu. Misalnya kemarin I'm not good in problem solving, exploration about the problem solving behavior gitu-gitu kan, meng-create sebuah title of the paper gitu ya. Nah, this is the good sound for the title. Why high school student feel mathematics difficult? Kenapa siswa merasa matematik itu sulit ya? And explorations about effective belief. Okay, the abstract. Yes. Baca. Mathematics is an indispensable subject of school curriculum and is important in daily living as well as in the study of other subjects.
However, there is a common belief that majority of the students dislike mathematics, owing to an array of factors related to instruction and learners' cognitive, affective, and psychomotor attributes, subject matter, and the learning environment. This paper elaborates on the affective factors influencing learning of school mathematics as perceived by the learners. A questionnaire survey was conducted on a random sample of 51 standard 9 students to obtain data on their mathematics-related expectancies, test value beliefs, self-efficacy beliefs, epistemological beliefs, goal orientation, interest, and anxiety. Among these students, 88% selected mathematics as a subject hated by them, and only 6% report they like mathematics. Major reasons to dislike mathematics were related to difficulty in understanding the subject matter and teacher or instructional related factors. When 20% rate mathematics as a very difficult subject, 54% report medium difficulty, with only 10% considering it is an easy subject. And around 42% fail to identify the ways to solve problems provided in their textbooks. A large division of students use blind strategies in learning mathematics and pose less adaptive self-efficacy beliefs and epistemological beliefs. Implications are added. Oke, coba secara garis besar kasih gambaran in Indonesia. Yes. Matematika adalah sebuah mata pelajaran yang tidak terpisah. Not to translate it, but you give the in English lah, in English. Give some boleh sih terserah in English in Indonesia, tapi summary of that abstract based on you. Oke, Miss. Oke, Miss. Kita tahu kan matematika ini kan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, umumnya peserta didik itu tidak suka matematika. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak suka matematika ini, selain kognitif, psikomotor, afektif. Dan terutama yang di sini, yang dieksplorasi adalah masalah afektif, tentang kepercayaan peserta didik terhadap matematika itu sendiri. Umumnya banyak peserta didik yang tidak menyukai matematik karena kesulitan dalam memahaminya maupun karena faktor pengajarnya itu sendiri. Dan dari riset ini kita lihat ada beberapa menggunakan juga instrumen tes, juga disajikan hasilnya dalam bentuk persen, dan umumnya banyak peserta didik yang tidak suka matematika ini. Dan hanya sedikit peserta didik yang suka atau menganggap matematika itu mudah. Ini itu, Miss. I wanna give you corrections, ya. This is the instrument is test instrument, questionnaire, or Questionnaire, sorry, Miss. Non-test instrument, Miss. That's right. No, Sorry, Miss. Non-test instrument. So this research, this is about the subject of research is 51 student, ya. 51 student. Kelas berapa nih? Ini kelas 9, Miss. Ada kelasnya. Oh iya, kelas 9. Kelas 9 tuh kelas 3. Ya. Kelas 3. Jadi 51 orang. Kelas 9 itu sebagai subjek penelitiannya. Kemudian dikasih questionnaire or angket in Indonesia. Questionnaire survey, this is about the angket in Indonesia. The pernyataan apa? Statement, ya. The statement of questionnaire survey itu kontennya or itu related tuh, ya, related. Expectancies. Nah, Ibu nggak tahu tuh. Task value belief itu nggak tahu juga. Self efficacy belief dikit-dikit tahu lah tentang itu. Epistemological belief nggak tahu juga. Goal orientations, interest and anxiety itu ketertarikan dan itu. Nah,
Kalau mahasiswa pengen tahu ya item-item itu ya itu kan yang diteliti sama si peneliti atau researcher, baca ke bawah ke bagian isinya. Apa itu apa yang dimaksud dengan si researcher tentang epistemological belief, apa itu goal orientations ya, seperti apa bentuknya. Nah, itu hasilnya the result of the research tuh di bawahnya tuh. 88% selected mathematics subject hate itu benci ya. Kemudian hanya 6% yang like mathematics hate mathematics, itu ternyata gede 88%, berarti banyak siswanya yang benci dengan matematik. Nah, diuraikan yang 20%-nya adalah tingkat orang yang mengatakan bahwa matematika itu adalah very difficult subject. Kemudian 54% report the medium difficulty, berarti sedang gitu ya, sedang, matematika itu sedang. Nah, Ibu kebayang tuh, berarti pernyataan-pernyataan angket atau kuesionernya itu ada pernyataan yang mungkin mengatakan begini, saya merasakan matematika itu sulit, misalnya. Atau bagi saya matematika itu tidak sulit dan tidak mudah. Misal ini because I have not yet to read the content of that paper, I just guess it. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu berhubungan dengan apa tuh kalau pernyataan seperti itu? Apakah epistemological belief? So, when you read all of the content of the paper, so you will get something, ya kan? You'll get something about epistemological belief. Coba aja dulu kita cari ya ke bawah. Coba Nanda searching. Ibu tuh nggak pernah tahu tentang epistemological belief misalnya. What is that? Apa namanya tuh, search aja, search. Enggak ketemu. Katanya supaya nggak scroll gitu. Oke, jangan ke situ lah. Tunggu dulu, bentar. Itu ada yang menarik tuh tentang ini. Yang sedang terlihat itu. Self-efficacy. Naik lagi. Enggak. Oh, nggak apa-apa. Bilang itu ya. Nah, nih. Itu udah tadi di atas. Bentar. Nih. Oh, enggak, belum. Ini betul. Ya, coba. Dibaca Nanda, nanti kita Epistemological beliefs are beliefs held by students about the nature of knowledge and its acquisition. Lanjut sampai titik. Epistemic beliefs of students are known to influence the types of achievement goals, learning strategies, and achievement of them. Oke, coba. Apa maknanya tuh? Sesuatu yang mempengaruhi gitu ya, yang mempengaruhi bagaimana prestasi siswa dalam mencapai tujuan, bagaimana strateginya gitu ya, dalam mencapai tujuan itu. Atau kalau di depannya by student about the nature of knowledge, pengetahuan dasar siswa ya, the nature of knowledge and its acquisitions. Kemudian yang mempengaruhi types of achievement goal, berarti itu misalnya gini nih, kalau Ibu membayangkan dia itu kalau ditanya ya, misalnya Ibu nanya si Agil, kira-kira kalau dalam belajar matematika, ini wawancara ya, kan bisa digali juga dengan wawancara nih, dalam mencapai nilai yang baik,
Kira-kira Agil ngelakuin apa? Atau setahu Agil, untuk belajar matematika itu supaya hasilnya sukses atau goals-nya itu atau achievement-nya itu bagus, kira-kira gimana baik-baiknya sistem belajarnya gitu, misalnya Ibu nanya gitu. Jawabannya kira-kira apa? Memahami konsepnya dulu. Memahami konsepnya dulu, terus Baru setelah itu ke contoh soal yang ringan-ringan. terus oke. Gitu ya jawaban Agil. Berarti itu pengetahuan dasar Agil tentang orientasi bagaimana dia dapat mencapai achievement or goal of mathematics gitu, achievement in mathematics gitu yang ditahunya. Kan ada juga misalnya siswa yang nggak tahu mau ngapain gitu, ada kan? Supaya berhasil dalam mencapai, what do you do if you want to success in mathematics? Kan? Apa keyakinan dalam dirimu secara natural gitu, nature of knowledge. If you want success in mathematics, or you want get the good score in mathematics, what do you do? Nah, sometimes the students don't care and don't do anything gitu, nggak tahu mau ngelakuin apa. Berarti itu secara epistemologi, secara dari dalam dirinya, secara natural itu keluar. Nah, kalau misalnya Agil udah jawab, harus paham dulu materinya gitu, harus understand dulu the formula, or after that we can relate it in the others topic and can use to the contextual mathematics. Nah, itu berarti dia udah punya keyakinan bahwa ada sesuatu yang ingin dia lakukan in orientation goals. Jadi yang dasarnya aja sebelum dipengaruhi oleh orang tuh, nggak dipengaruhi oleh orang. But the nature of knowledge, ya, to know influence the types of achievement goal. Hasil akhir dari yang dia capai, strategi dia untuk mencapai kesuksesan dalam matematika. Nah, coba contohkan Ibu sebuah pernyataan ya. Ini pernyataan, ini statement. Kalau tadi kan questionnaire, pertanyaan terbuka. Statement or questionnaire that you want to know about the epistemology of student in belief. Siapa yang bisa ngasih contoh? Oke, Bu kasih contoh. I wanna give you one example about this statement. Saya tidak melakukan apa-apa ketika saya terbentur dalam mengerjakan soal karena saya yakin saya tidak mampu dengan matematika, karena matematika ini sulit. Itu banyak banget kalimatnya. Itu nggak bagus kalimatnya, itu bertingkat, bermajemuk, banyak yang sederhana. Misalnya apa ya? Saya tidak yakin saya bisa menyelesaikan soal sulit atau soal problem solving dalam matematika. Saya tidak yakin saya bisa menyelesaikan jika guru memberikan soal sulit dalam pembelajaran matematika. Misalnya gitu. Berarti kan dia tidak ingin melakukan apa-apa tuh if they face about this problem solving. Itu misalnya contohnya gitu. Oke, itu di atas ada self-efficacy tulisannya. Self-efficacy is a person perception about his ability to reach the goals. Ya, mirip-mirip juga dengan ini ya, dengan epistemologi. Kemudian self-efficacy does not represent one's ability but his belief, its affect achievement through the selections of tasks and effort. Ya, berarti self-efficacy adalah persepsi seseorang tentang ability, kemampuannya untuk mencapai sebuah tujuan, gitu ya. Self-efficacy adalah persepsi seseorang tentang kemampuannya untuk berhubungan dengan kepercayaan diri ya, mampu tak mampu tentang sebuah goals. Tentu saja kalau dihubungkan dengan matematik tentu ke matematik. Nah, itu gambaran dari penelitian yang di-share oleh Nanda itu, yang di-share screen oleh Nanda. Jadi ada 51 orang dikasih kuesioner tentang epistemologi belief, tentang self-efficacy belief, tentang itu, tapi berkaitan dengan difficult of mathematics. Nah, itu kan
Kalau mahasiswa yakin ingin melakukan itu kan nggak masalah untuk tugas akhirnya. Misalnya nih, memilih subjek penelitiannya. If you don't want to 51 subject, you can give the subject is all of student in junior high school at Padang misalnya. Semua siswa di SMP sekota Padang misalnya. Tapi kan ngambil nanti misalnya 3 orang dari SMP ini, 3 orang dari SMP ini, 3 orang dari SMP ini, 3 orang SMP ini kemampuannya tinggi, sedang, rendah misalnya, kan udah bergradasi itu. Nah, kasih, tapi pelajari dulu nih, beliefnya tuh yang mau yang apa, atau semuanya ini, misalnya kan ini ngasih inspirasi, give the inspirations about the belief, about the epistemology belief. Kan orang nggak tahu tuh, ibu aja nggak tahu tuh. Baru dengar tuh epistemology belief, yang ibu tahu tuh self-efficacy, SNT, paling dari tadi tuh 6, paling 3 apa 2 yang tahu. Nah, kan mahasiswa sendiri yang belajar nanti apa itu yang itu tinggal baca ke bawah. Dan metodologi coba baca ke bawah metodologinya. Gambaran apa yang dilakukan orangnya. Nah, tuh. Dikit berarti ya, silakan Anda. Okay, methodology. First, participants. Participants were 51 NINS standard students, 25 boys, and 26 girls from Malappuram district. Only students who were willing to attend the survey are included in the study. Oke, kita pahami dulu yang ini tuh. Ternyata dia classified-nya based on gender ya. 25 boys and 26 a girl. From Malappuram district, itu tuh daerah-daerah di mana tuh Malappuram tuh? Distrik tuh nama itunya ya. Distrik tuh istilah orang sana untuk daerah yang terpencil atau daerah apa ya? Kalau distrik terpencil apa pinggiran? Antara dua tuh. Pernah dengar istilah distrik? Kabupaten kalau nggak salah, Miss. Dusun kali, Mai. Dusun, Miss. Ya dusun, Ya, dusun. pinggiran, kampungan, di kampung-kampung gitu kan? Kampung Miss. atau dusun ya, nama kampung atau dusunnya itu Malappuram. Nah di situ. Attention to the survey are included in the study. Berarti itu yang dimasukkan ke dalam penelitiannya. Berarti kalau misalnya kalian ngambil, kalau Nanda dari mana kampung ininya asalnya? Kabupaten Agam, Miss. Hah? Kabupaten Agam, Miss. Oh, Agam ya. Dari Agam, ambillah SMP Agam misalnya. Tapi jangan boleh aja sih boy dan girls, tapi ibu lebih sukanya biasanya sih ngarahkan ke mahasiswa biar lebih meyakinkan gitu ya. Misalnya seluruh SMP negeri se-Kabupaten Agam misalnya. Tapi padahal kita ngambilnya sampel, tidak semua gitu. Tapi di judulnya tuh kayak ibu misalnya tuh student behavior in problem solving at junior high school in Bandung City. Padahal ibu cuma ngambil 3 sekolah, grade A, grade B, grade C, yang masing-masingnya 3 orang. This is about the dissertations. Kalau ini mah masih skripsi kan, lebih ini. Padahal ibu ngambilnya disertasi itu 9 sampelnya, ngelihat beliefnya juga, ngelihat attitude-nya juga, ngelihat kepercayaan dirinya juga, ngelihat bagaimana dia problem solving. Oke, next, instrument. Okay, instrument. Difficulties in learning mathematics questionnaire is administered to obtain data on students' likes and dislikes, motivational beliefs, learning strategies, and their perceptions regarding difficulties in learning mathematics. This questionnaire includes open-ended as well as scaled items. Berarti itu pakai skala Likert ya. Skala Likert, kemudian bisa juga like and dislike, setuju, tidak setuju, sangat setuju, kan bisa aja bergrade itu kan. Tentang apa? Motivational belief, learning strategy, perception of regarding difficulties in learning mathematics. Nah, gitu ya.
motivasi ya, keyakinannya gitu, kemudian persepsinya tentang bagaimana kesulitan pembelajaran matematika. Tapi nanti secara garis besar yang di abstrak tadi. Oke, terus lanjut. Okay, next it is about procedure. After creating rapport with students and giving reassurance on anonymity and ensuring their willingness to provide the data, approximately 50 minutes were allowed for completing the questionnaire with factual clarification from the administrator wherever required. Itu cara-caranya gitu kan, dikasihnya gimana, waktunya gimana, nanti siswanya ngisinya gimana, berdasarkan dari peneliti ngasih angketnya berapa lama waktunya dikasih gitu. Nah, itu prosedurnya. Kemudian lanjut. And next, data analysis, percentage analysis, and Q-square tests of independence were used to test the association, if any, between students feel difficulties and their motivational beliefs in mathematics. Pakai Chi kuadrat ya. Oke, data pengolahan data statistiknya. Nah, kalau mau tahu dengan pasti, silakan nanti lihat. Nah, ini secara garis besar tuh di metodologi. Kebayangkan? Jadi bikin dulu angketnya atau kuesionernya berdasarkan item-item itu, bagaimana dia itu berdasarkan teori tentu, berdasarkan kajian ahli yang menyatakan beliau, nanti kembangkan pernyataan-pernyataan dari kajian ahli itu. Udah kasih ke 51 siswa dengan tata cara, kemudian hasilnya dikumpul, kemudian dianalisis dengan Chi kuadrat, udah beres jadi penelitian. Kan se-SMP, seagam boleh, sepadang boleh, penting dari daerah-daerahnya juga boleh. Oke, thank you Nanda. Please stop screen. Oke, who wants? Siapa yang udah dapat lagi? Satu lagi deh. Sebelum ke video, the next video. Ada lagi yang udah dapat tentang belief of student? Nggak ada ya? Oke. Mia mau coba, Miss. Oke, siapa? Mia mau coba, Miss. Oh, Metamia. Oke. What is the title, Metamia? The title is Students' Belief on Mathematics and Achievement of University Students by Logistic Regression Analysis, Miss. Oke, silakan di share screen. Oke, terus. Jadi judulnya artinya adalah keyakinan siswa akan tentang matematik dan pencapaiannya dalam mahasiswa university dalam analisis regresi logistik. Logistic regression analysis itu analisis datanya ya, tapi yang judul title-nya tuh di atas, ya betul, itu dikasih bumbu-bumbu di judulnya supaya menarik gitu ya. Ini tuh jurnalnya ini, coba jurnalnya Ibu tertarik dengan, coba ke atas lagi Metamia. Nah tuh salah satu jurnal yang apa yang Ibu suka tuh, udah bilang ya kemarin ya, behavior science, Elsevier social behavior science itu Q1 itu paling setelah termasuk golongan jurnal yang paling tua juga dan paling susah banget untuk lolosnya untuk dimuat di jurnal ini, dan Ibu paling suka baca-baca yang dari sini tuh. Oke, lanjut Tamia.
Okay, Miss, the abstract is at present, after almost more than 20 decades, Malaysia can boast of a solid national philosophy of education. Despite tremendous struggle and hopes, continuous professional learning opportunities are provided to students in order to enhance, support, and sustain the student mathematics ability. Much evidence had shown that student belief in mathematics are central in developing students' career in mathematics-related areas. In addition, mathematical beliefs are closely correlated to their mathematics ability among students. However, few literature had been found related to this phenomenon among university undergraduate students. The present study involves a sample of university undergraduate mathematics students who had completed a self-reported questionnaire related to students' mathematical belief on 3 dimensions, such as belief about mathematics, belief about importance of mathematics, and belief about one's ability in mathematics. The authors examine students' mathematical belief based on logistic regression model estimation technique, appropriate for survey design study. The result illustrated and identify significant relationship between student belief about importance of mathematics and belief about one's ability in mathematics with mathematics ability. In addition, the overall model explained further that 74.6% of the sample was classified correctly. Coba simpulkan dengan 3 kalimat. Enggak metode. Mulai dari Mungkin agak lebih dikit ya, Oh, Miss. ya, lebih boleh metodenya. Yang tergambar tuh apa yang dilihatnya, metodenya, kemudian hasilnya. Ya, Miss. Katanya di abstrak ini banyak bukti telah menunjukkan tentang keyakinan siswa dalam matematika itu adalah sebagai pusat dalam mengembangkan karirnya nanti, Miss. Selanjutnya, keyakinannya itu berkolerasi sangat erat dengan kemampuan bermatematikanya. Terus tadi katanya penelitian ini kan melibatkan sampel mahasiswa matematika sarjana. Terus ada 3 dimensi yang diukurnya. Yang pertama tentang keyakinan tentang matematika, selanjutnya keyakinan tentang pentingnya matematika, dan dimensi ketiga itu tentang keyakinan tentang kemampuan bermatematika. Selanjutnya, hasil penelitiannya menggambarkan dan mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara keyakinan siswa tentang pentingnya matematika itu sendiri, katanya di sini, Miss. Dan 74,6% sampel itu dinyatakan benar, Miss. Oke, itu mah present apa namanya itu translate to Indonesia tuh. Ya, coba Iya, dengan Miss. 3 kalimat tuh. Baca dari Questionnaire nih. Subjek penelitiannya mahasiswa. Kemudian yang instrumen yang digunakannya itu adalah kuesioner, itu tentang belief mereka apa itu matematik, belief mereka tentang apa pentingnya matematika, belief mereka tentang kemampuan mereka dalam matematika. 2 kalimat ya, itu kan koma-koma kan ya. Instrumennya kuesioner tentang apa itu matematika, kan itu tadi ya, apa itu matematika, belief about mathematics, belief about importance of mathematics ya, pentingnya matematika, belief about the wants ability of mathematics gitu ya, kemampuan mereka dalam bermatematika. Hasilnya 76% sampel was classified correctly. Berarti correctly-nya ini berarti jelek apa bagus atau correctly itu dengan bagus, diklasifikasikan dengan bagus. Bisa jadi nanti hasilnya itu adalah low, high,
itu, tapi udah diklasifikasikan dengan benar gitu ya. Tapi nggak tahu Ibu nih, masih garis bawah nih, harus baca yang diisinya. 74,6% of sample was classified correctly, telah diklasifikasikan dengan benar gitu kan. 76% siswa. Nah, kebayang nggak itunya model gimana penelitiannya dilakukan? Pasti kebayang kan ya. Kayak Ibu misalnya kemarin teacher belief, karena kan masih penelitian Ibu ya Ibu, apa kan ada macam-macam kan, ada platonis, ada instrumentalis, ada apa kemarin lagi problem solving gitu kan. Kalau siswa kira-kira keyakinannya terhadap matematika apa? Kalau guru kan dari keyakinan dia terhadap matematika tuh cara dia ngajar itu kan, dia meyakini misalnya guru di sekolah A yakin bahwa matematika itu hanya sekedar kumpulan-kumpulan dari rumus-rumus tanpa ada hubungan satu dengan yang lainnya. There is have relations each and others gitu kan. Kemudian ada guru yang satu itu tuh tidak hanya sekedar konten-konten aja, tapi pasti ada hubungannya antara materi satu dengan materi lainnya. Jadi mahasiswa tuh harus understand gitu ya, understand about the basics of mathematics until the high or level of mathematics gitu kan. Kemudian ada guru yang meyakini bahwa mathematics is not about the rule, it's not about the formula, it's not about the theorems, but mathematics is beautiful life problem solving that can use by of citizen in our life gitu kan. Ada pula guru yang meyakini kan bahwa matematika itu bukan sekedar formula atau rumus, tapi sesuatu yang indah, bisa di-create, have the problem solving to the students gitu kan. Nah, Oke. Itu kalau guru yang ditanya, how about the students kira-kira? Ibu mau tanya lah. Ini nature aja ya, nggak usah cari referensi apa-apa gitu ya. Bawah. Ilham Syah Putra. Yes, Miss. Oke. Ilham Syah meyakini matematika itu apa sih? Kalau Ibu punya pertanyaan, apa itu matematika? Pelajaran tentang angka-angka, Miss. Nah, tuh Ilham Syah katanya matematika adalah pelajaran tentang angka-angka. Oke, kalau Khairunisa Safrita? Ya, Miss. Iya, apa tuh matematika? Pelajaran yang berkaitan dengan hitung-hitungan, Miss. Nah, itu masih mirip-mirip ya. Pembelajaran yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Oke, Metamia, apa itu matematika, Metamia? Kami lagi share screen kan ya? Metamia Ada terdengar, Miss, maaf. Ada. Tapi you still unmute. Metamia. Di mute dulu tuh, masih unmute. Ini kali ya. Oke, Bu ganti ke Adek Tiwi. Matematika adalah pelajaran tentang perhitungan, Miss. Masih sama tuh. Kemudian coba Nur Aini. Ya, Miss, matematika adalah ilmu pasti. Ilmu pasti, oke. Namira Dinda Lutain. Matematika itu pelajaran yang punya banyak manfaat di kehidupan sehari-hari, Miss. Udah beda tuh ya, 1 dari 4 tuh udah sama tuh. Selanjutnya Ibu ke Indah Ramadhani Aditape. Ya, Miss. What is that? What is the mathematics? Matematika itu sebuah ilmu yang abstrak, Miss. Sebuah ilmu yang abstrak. Oke, Randy.
What is the mathematics? Matematika itu ilmu yang jika konsep awalnya tidak dipahami akan jadi susah selanjutnya. Jika konsep awalnya tidak dipahami akan susah selanjutnya. Agil. Kalau menurut lagi matematika itu mempelajari hal yang abstrak nih dan sering bikin bingung. Sering bikin bingung dan mempelajari hal yang abstrak. Hafizatun Nisa. Mes, matematika itu alat untuk mengembangkan cara berpikir. Apa? Alat apa? Untuk mengembangkan cara berpikir. Oh, untuk mengembangkan cara berpikir, that's right. Bisa kreatif, bisa kritis, bisa logis. Nah, dari sebanyak ini orang, kalau Ibu, dari sebanyak ini orang lagi, dari sebanyak ini mahasiswa, that's I give questions about the mathematics, so many variations, but in the secara garis besarnya 3 tuh ya variasinya ya. Hitung-hitungan, bermanfaat di kehidupan, melatih cara berpikir abstrak. Oh, ada 4. Ada ilmu yang abstrak, ada ilmu yang hitung-hitungan, melatih cara berpikir, kemudian yang bermanfaat gitu. Nah, itu beda-beda kan. Nah, itu bisa dibahas. Ya, bisa dibahas dalam kalau orang yang ini tergolong apa nih nanti. Nanti kalau orang yang meyakini bahwa matematika itu adalah hanya sekedar ilmu hitung-hitungan, coba combine dengan belajarnya or achievement of that student. Pengaruh nggak? Ketika dia meyakini sesuatu itu have relations nggak with the ability of in mathematics or achievement of mathematics from the students. Understand? Ngerti maksud Ibu? Ketika Adik Tiwi misalnya meyakini bahwa matematika itu ilmu hitung-hitung, Bu, ilmu berhitung. Kira-kira in achievement or prestations about the mathematics from Adik Tiwi seperti apa misalnya? Ini kita mengkaji misalnya seperti itu. Kemudian Agil yang menyatakan bahwa matematik is abstracts of knowledge. Nah, ilmu yang abstrak. How about the Agil? Bagaimana Agil in learning of mathematics? Bagaimana dia belajar matematik? Nah, kalau ke guru kan have correlation tuh kalau berdasarkan penelitian Ibu. Ketika guru itu meyakini bahwa matematika itu hanya sekumpulan ilmu-ilmu yang tidak ada hubungannya, gurunya nggak mau repot kalau ngajar, nggak mau repot maksudnya if the material finish, it's enough for the teacher that have belief is like that. So he or she just have responsibility to transfer the knowledge from the teachers to the students. Gitu. Tapi kalau gurunya mengatakan bahwa mathematics have relationships each and others, so the teacher will give understand to the students. Jadi lebih berat tanggung jawabnya dari guru tadi, enggak hanya sekedar sampai materi, tapi harus memahami pemahamannya ke siswa. Tapi kalau yang problem solving, the teacher will give the strategy of constructivism or bring the media teaching and learning to the class. So many that teachers do makes the mathematics learning and teaching is to be the interested teaching and learning process on mathematics gitu. Nah, kalau siswa gimana? Hanya sekedar hitung-hitung kata mahasiswa, berarti siswa ini belajarnya ketika saat ujian aja misalnya. Kalau nggak ujian udah santai gitu, nggak mau memahami secara keseluruhan misalnya kan. Pokoknya ujian tuh sistem kebut semalam misalnya cara belajarnya. Maybe sometimes is I guess it gitu ya. Atau kalau siswa itu menganggap bahwa matematika ini adalah ilmu yang melatih berpikir kritis misalnya, the student that's very like mathematics, so
he or she wants to solve any problems that difficult in the mathematics, is like Olympiad exercise misalnya. Suka dengan tantangan, soal-soal yang menantang, soal-soal olimpiade misalnya, ingin menaklukkan soal, karena itu akan mengasah proses berpikir, thinking of students in mathematics misalnya. Nah, kan itu jadi salah satu hal yang menarik juga tuh. Correlation with belief students to the what is the student do in mathematics gitu. Ya. Begitu kira-kira. Jadi kan apa, membuka, give you inspirations ya to do something different with the others gitu. Nah, kalau bagi yang suka baca tadi Metamia kan itu interested thing to read ya. Nah, Metamia coba baca sampai ke bawah, dari abstrak sampai ke bawahnya, bagaimana instrumennya, bagaimana penelitian dari penelitinya gitu. Ya. Oke, tadi barusan siapa? Metamia ya. Metamia AC Gending. Oke. Apalagi tadi yang setelah ini? Psikomotor in Kangelosi video juga. Atau paper? Psikomotor paper ya? Iya, Miss. Paper. Okay, paper. Kognitif in Kangelosi ada nggak yang mau nampilin video? Tadi barusan afektif ya. Perception sama willingness to try. Yang kognitif ada yang mau menampilkan? Ada? Kalau nggak ada, paper psikomotor. Nggak mesti yang ini sih, nggak mesti yang dari yang kangelesinya banget, boleh apa aja, yang penting psikomotor yang berkaitan, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan psikomotor. Kayaknya kalau afektif udah kebayang tuh sama mahasiswa, belief, attitude dan sebagainya gitu ya. Kalau kognitif itu pasti udah kebayang, problem solving, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan koneksi matematis, kemampuan apa namanya yang penelitian eksperimen tuh semuanya berkaitan dengan kognitif tuh, strategi ini dengan strategi ini, apakah ini lebih hasil belajar dengan menggunakan strategi ini lebih baik dari ini, pasti udah kebayang tuh ininya sama mahasiswa, bentuk-bentuk inspirasinya. Kayaknya psikomotor tuh yang masih belum kebayang, maksudnya belum muncul apanya, papernya. Coba Ibu juga ikut belajar ini sebenarnya. Oke, silahkan. Who wants to show paper about the psychomotor? That you have you found previous? Because I have take the link in e-learning. That's right. Udah ada linknya Agil di e-learning. Video, paper sama udah. Apa belum dilihat? Biasanya udah Ibu apain kemarin? Udah, Miss. Udah ya? Oke, dan udah, sudah. Oke, udah ada, udah lengkap, komplit. Sudah, Miss. Oke, udah ada linknya. Tinggal mahasiswa satu bikin. Oke, jika udah ada, silakan. Have you found the paper about the psychomotor of students? Boleh bebas apa aja. Ada nggak? Nanda udah nyari yang psikomotor? Cari udah, Miss. Tapi nggak Tapi nemu. belum udah ketemu. Tapi belum terlalu paham isinya, Miss. Oh ya nggak apa-apa. Oh, di share aja, lihat aja abstraknya, nggak perlu ke isinya. Paling penting bisa kasih gambaran awal-awalnya, apa yang dilihat aja udah gitu. With share screen.
Oh, bad connections ya. Kayaknya Nanda have bad connections. Who wants? Who else? Maksudnya who wants lagi? Ada nemu? Nggak ada. Oke, Ibu ke gestur lah ya. Gestur itu salah satu bentuk. Dikatakan psikomotor juga boleh kayaknya. Oke, ada nggak ya? Ibu masih simpan. Rasanya udah Ibu ini juga kan, Ibu share di pengajaran jurusan 2021. Gesture in mathematics. Problem solving learning. Coba nih, sesuatu yang menarik juga nih. Oke. Ini kalau dibaca dari judulnya apa tuh? Apa nih? Gesture in collaborative mathematics problem solving. Apa yang kebayang sama mahasiswa nih? Gesturnya apa nih? Gerak. Kalau di apa namanya? Kalau di kalau di Indonesia kan tuh gerak-gerik. Ya. Jadi ada nih, kalau kolaboratif pasti terbayangnya lebih dari satu ya. Lebih dari satu orang pasti. Berkolaborasi kan pasti lebih dari satu orang. Mathematic problem solving berarti ada apa? Apa nih? Soal pemecahan masalah. Ada soal pemecahan masalah, kemudian ada 2 orang atau lebih, kemudian yang dilihatnya gerak-gerik gitu ya. Nah, itu yang terbayang sama kita ketika melihat judul gitu ya. Nah, nih. In this paper, we examine the significance of gesture in a setting where 2 students try to make sense of the solved mathematic problem solving speed and times. Itu berarti dalam paper ini akan ditentukan bagaimana gestur ya, gestur dari 2. Nah, berarti ini kolaboratifnya 2 nih, 2 student try to make sense of and solve mathematic problem solving di dalam rentangan waktu, kecepatan dan waktu gitu ya. Berarti dia membuat sebuah gerakan-gerakan sense of dalam melakukan sebuah pemecahan masalah gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, we are particularly interested in communications, exploring the claims that gesture serve various signaling functions in collaborative problem-solving communications generally, and in mathematic problem-solving more specifically, and the gesture has a diagnostics rule for the collaborator and for the teachers. Berarti ini akan melihat bagaimana gerak-geriknya, dia memberikan signal dalam berkomunikasi antara 2 orang itu gitu ya, akan didiagnosa bagaimana dari ininya, gesturnya itu akan memberikan signal bagaimana dia berkomunikasi gitu ya. Nah, in this paper, the overall purpose of our paper is to illustrate
the integral rule of gesture in didactic communication where core problem domain concept may be difficult to explicate. Nah, jadi paper ini bertujuan untuk mengilustrasikan bagaimana ini nama gesturnya nih dalam didactic communication nih. Kalau mau tahu tentang didactic communication berarti harus baca isinya tuh. Ketika masalah inti dari konsep itu susah untuk dijelaskan secara explicated. Nah, tuh. Nah, mahasiswa juga gitu kan? Atau anak SD lah yang paling apa namanya itu? Yang paling apa tuh? Yang paling jelas. Kalau misalnya temen tuh susah untuk dijelaskan gitu ya secara eksplisit, itu mahasiswa bakal ngelakuin gerakan nggak yang kayak gini tuh gitu. Gimana sih jalannya gini, gerak bolanya misalnya kalau memantulkan bola yang tajam terus turun terus naik lagi, nah gitu kan. Kalau susah ngerti siswanya tuh kalau udah ke penjelasan sebuah core dari problem solving gitu. Nah pasti gerak itu secara spontan anaknya untuk memberikan signal atau menjelaskan lebih jelas kepada si lawan bicaranya gitu. Nah, itu diamati dalam penelitian ini. Nah, ini tuh malah keluar kata-kata ini ya, stupid gitu ya. Kalau dua orang lagi ini is going to go wo. Nah, ini Ibu suka bacanya. Speed up, slow down to get the top and dance. Gonna like this, I gonna like this. Ini nih kayak dia lagi menggerak-gerakkan badan. Kalau di bawahnya tuh kalau mahasiswa baca yang ini tuh apa namanya nih, go backward, going to woo. Nah, ini sebuah ekspresi dari dia tuh. Kalau temennya nggak ngerti juga mungkin keselnya udah sampai ke stupid thing gitu ya, gonna likes. Nah dia di bawah tuh, nanti kalian baca ke bawah tuh macam-macam ekspresinya untuk menjelaskan temennya. Mungkin temennya bebal atau apa gitu ya, sampai pukul di bawahnya, memukul meja gitu. Nah kan sebuah psikomotor yang ketika memberikan keyakinan kepada orang lain itu macam-macam ekspresinya. Guru juga gitu. Ada yang suka marah-marah gitu ya, yang lempar-lempar kapur. Kalau dulu zaman sekolah yang guru matematika gitu misalnya, kalau ada yang tenang, cooling down, apapun permasalahannya, stay cool gitu ya. There is no gesture from the teachers. Nah, kan macam-macam untuk memberi keyakinan. Ada gurunya ya ekspresif banget gitu, siswanya nggak ngerti, dikasih contoh, dikasih ini, dikasih itu. That's about how to give the signal to the student to understand about what we say gitu. Nah itu kira-kira bentuknya kalau ke psikomotor. Nah itu udah banyak cerita Ibu ya, semoga mahasiswa. Ini kita sampai jam berapa? Jam 6 ya? Ini udah mau jam 6. Ada lagi yang mau menampilkan? Tadi kayaknya Nanda ini ya, have bad signal. Have you got the good signal? Nanda kayaknya udah turn off the video tuh. Who wants to show the paper about the psychomotor? Terserah, boleh bebas. Tadi itu Ibu udah kasih contoh satu. I want to try. Apa Agil? I want to show the. Okay, please Agil. What is the title Agil? Analysis of psychomotor domain. Oh, are relevant. that's good. So in this abstract, I see that the point is. Gedein Agil, gede-gedein sedikit. Enggak terlalu nampak. Baca dulu keseluruhan, nanti kasih makna dalam 3 kalimat atau 2 kalimat. Baik, this paper focus on assessment of psychomotor and relevant to understanding of mathematical concept. Psychomotor involve all movement, whether micro or macro, light or profound, from creation action is relevant for survival, whether in teaching, learning, war, politics, farming, sport, sex, or otherwise. Any fundamental law, whether biological, glandular,
or environmental involved action. So mathematics in teaching and learning, even evaluation cannot survive without psychomotor and practicing using gadgets within or outside the Homo sapiens. But psychomotor and mathematics include mathematics-related subjects are complementary. Therefore, it is recommended that all styles of government and institutions should be evolved in policies and practice for implementing mathematics with psychomotor element. Jadi kalau menurut Agil di ini intinya bagian antara matematik itu saling melengkapi dan tidak bisa berjalan tanpa ada psikomotor. Jadi psikomotor itu pendukung matematik. Tapi Kak dijelasin psikomotor apa yang dilihat ya Agil di sini ya. Iya. Analysis of psychomotor domain as a relevant factor in the understanding of mathematical concept. Gitu ya. Kalau dilihat dari judulnya tuh analisis dari domain psikomotor sebagai faktor relevan untuk pemahaman konsep matematis. Itu kira-kira ya? Iya. Coba kita ke metodologi. Metodologi. Nah itu tuh dulu tuh. Bentar Agil ke atas. Lagi ke atas yang 1 sampai 10 itu apa? Nih. Review of the needs of assets psychomotor ability in mathematics. Coba baca. Okay. Review of needs to assess psychomotor ability in mathematics. The following are some needs for assessing psychomotor in mathematics. First, for high current or predictive validity, basic for new tasks to avoid P-section or later take one task received depend on previous one. The predominance of psychomotor activities even from time immemorial, the neglect of psychomotor in prevents to cognitive assessment, law of contiguity to remove abstraction, to apply the concept of Leggett's or Bruno's concept on movement and icon respectively, law of anticipatory morphological maturation, the sucking propensity from the womb by the child and the womb outside the child on breast sucking. To balance the personality development for the future challenge ahead, for early detection of positive, negative development in sport activity and similar option for incorrect or remedial. Yes. Nah ini tuh yang mau dilihat tuh. Review and need assess psychomotor ability in mathematics kan mirip-mirip dengan kita tuh. Bagaimana dia neglect apply the concept of Leggett's Bruno's concept of movement and icon respectively. Tuh misalnya tuh Bruno's tuh orang tuh ya. Kemudian to balance the personality development for future challenge. Nah, gitu. Tapi kan ini dia tuh macam-macam yang ingin dia lihat psikomotornya di penelitian ini. Itu udah nampak gambarannya tuh. Oke, ke metode. Nggak ada metodenya. The reference in the first, the method. Berarti itu tergabung ke ininya berarti ya, ke isinya. Nggak dipisah-pisah gitu ya. Mungkin dalam menerangkan ini dikatakan nah itu. Berarti dia bisa jadi nanti lembar observasi gitu ya, yang digunakan instrumennya ke beberapa siswa. Tadi Ibu lihat ada soal-soal, nah ini dikasih soal-soal begini. Nanti for validity ini gitu ya, for basics of masing-masing tuh 1 sampai 10 yang ingin dilihatnya dikasih bentuk-bentuk soalnya, nanti diamati studentnya. Misalnya kalau misalnya the balance misalnya, bagaimana siswa membalance antara satu dan lainnya misalnya. Mungkin ada item lembar observasinya, kalau dia bisa mampu menyeimbangkan antara ini berarti di checklist, misalnya Hafizatun Nisa bisa, misalnya Tasya belum misalnya. Nah, terus nanti disimpulkan berapa percentage of student
can the researcher observe to fulfill the 10 criterions about the psychomotor that researcher want to look to this research. Gitu. Nah, kan bisa banyak juga tuh ide penelitian dari psikomotor dari yang udah kita pelajari kemarin, walaupun ini tidak ke taksonomi. Nah, kalau kita cari kangelosi taksonomi sebab ada psikomotor tuh agak susah, tapi cenderung itu kecampur semua sama peneliti. Kayak belief, attitude, berarti ini efektif nih gitu. Psikomotor like gesture atau apa like this topic too. Oh berarti ini penelitian tentang psikomotor. Jarang kan ya, yang sekarang mahasiswa kan selalu tes kognitif kebanyakan, belum terlalu jauh tentang afektif dan psikomotor. Kayak self efficacy, ibu jarang tuh nguji mahasiswa S1 yang tentang self efficacy. Yang SNT, kecemasan matematis SNT, matematis efficacy, kan jarang ya. Nah, coba diangkat yang BP berapa ini? Ini BP 2019 kan ya? Ada di semester berapa sekarang? 5 ya? Masih jauh kan tuh, 5, 6, 7, 8. Berarti masih 3 semester lagi. Nah, coba baca-baca lagi. Pahami satu artikel aja. Nanti kalau misalnya sulit untuk menemukan hal yang baru, adapted aja dulu. Adapted itu maksudnya, misalnya this is from, walaupun itu level terendah dalam sebuah riset ya, ketika kita adapted or imitate of the others researcher, and we do the same research but the different area, walaupun itu namanya follower, but we can do that, gitu ya. Kita follow aja dulu apa yang dilakukannya, apa item anketnya, nanti kita yang kembangin. Tapi untuk melakukan penelitian yang deskriptif seperti ini, mahasiswa harus kayak dengan referensi gitu. Coba lakukan. Ya, oke. Thank you, Agil. Please close the screen. Agil Hamda ya. Oke. Itu kira-kira ada yang ditanyakan. Berarti kita udah selesai ya untuk Ibu anggap selesai, walaupun nggak ada yang mau tampil dengan cognitive videos-nya, cognitive videos and Kangelosi gitu ya. Ibu anggap udah selesai tentang test instrument, control of instrument test, and all of the taksonomi, belum taksonomi, kemudian Kangelosi taksonomi and Marzano taksonomi. So the next week, the 4 group want to present about the various of non-test instruments, and after that the control of non-test instrument, and after that I want to give you 1 week to preparation yourself to pass the middle test, yeah, for the next weeks after this week, yeah. Okay, ada pertanyaan? Ada izin bertanya, Miss. Iya, silakan Ade. Pas yang link yang LibGen kemarin tuh ada beberapa link untuk nge-download paper tuh yang nggak bisa, Miss. Kan ada 3 ya, ada bisa di download dengan dia ada 3 tuh pembukanya, ada apa namanya itu yang buka gambar burung, ada satu lagi yang gambar kunci. Coba aja 3-3-nya, Dek. Nggak, maksud Adek kan cari papernya dulu kan, Miss, terus nanti copy linknya, terus pas ngepaste linknya di link LibGen itu nggak ada link, ya nggak ada papernya, Miss, gitu, nggak keluar papernya. Itu kenapa tuh, Miss? Kalau di Google saja nggak keluar juga? Di Google. Sometimes if you if the in LibGen not come out, you can copy this link in Google saja. Kadang di Google bisa di-download langsung. Kan kalau yang di LibGen itu
bagi paper yang berbayar sebenarnya disediakan fasilitasnya. Tapi kalau PDF-nya bisa terdownload langsung, biasanya kalau udah di copy di Google langsung kebuka dia. Udah coba di Google aja. Belum coba, Miss. Nah, coba di Google aja. Jadi kalau nggak kebuka juga ya berarti nggak bisa tuh. Dia dua pilihannya, ke Google Scholar aja. Kalau yang free download tuh, yang nggak berbayar, itu di Google aja kita copy judulnya dia terbuka sendiri. Tapi kalau yang berbayar, ketika kita buka di Google dia muncul ininya, muncul harganya, payment-nya atau pursuance-nya. Nah, kalau itu perlu kita copy ke LibGain untuk kita ambil pakai Ski. Ya ada 3 pula. Ski Hub, baru Ibu ingat. Ski Hub, terus sampingnya tuh ada lagi tuh. Apa sebelah Ski Hub tuh? Tapi dia berbayar, Miss, papernya. Oh, berbayar. Tapi nggak keluar di LibGain. Nah, itu nggak tahu Ibu. Ya, coba diitukan. Berarti nggak disediakan ya. Kadang nggak semua juga, kayak buku tuh juga kadang nggak semuanya. Berarti penerbitnya itu berhasil hidden berarti ya, menghidden untuk provident orang yang ininya, yang ingin mengambil secara free gitu ya. Nah, tapi kebanyakan banyak yang bisa dicuri sih sebenarnya dibanding yang seperti itu kasus Ade itu. Ya kebanyakan bisa, tapi sometimes the publication I think have the high safety for this want to open it without give the pace gitu ya, bisa jadi nggak keluar. Emang itu apa yang mau Adik cari judulnya? Tadi yang tentang itu tuh, Miss, yang apa tadi Miss suruh yang belief of about mathematics itu, Miss. Itu judulnya itu, Belief of About Mathematics. Tapi nggak bisa dibuka. Tapi kalian ketik aja di Google tuh, banyak tuh kalau nggak percaya tuh. Ketik Belief About Mathematics, keluar banyak tuh. Cuma kan bedanya nanti ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Nah yang berbayarnya, yang nggak berbayarnya itu bisa open download, free download. But is it half paid, bisa di copy ke LibGain. Tapi kalau nggak ketemu juga ya berarti orangnya udah mengunci, hidden the links, I think. So we can't to find it. Okay. Ada lagi? Udah 6:02 ini. Okay, I think enough for us. See you next week with the fourth group. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu end meeting ya. I want to end meeting. Waalaikumsalam.